Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di Dirmanto YouTube channel ya. Sudah lama nggak bikin video untuk yang terkait dengan hewan atau tumbuhan. Biasanya kalau ada sesuatu hal yang viral, kemudian banyak orang yang nyoba, nah saya juga kepingin untuk nyobain. Nah ini kebetulan kalau untuk yang video yang lalu yang terbaru yang tentang tanaman itu ada cara menanam Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew adalah tanaman menjalar. Nah nanti videonya bisa ada di end screen ya, atau di akhir video ini nanti akan ada video untuk melihat yang video cara menanam Lee Kuan Yew. Nah kali ini saya akan coba, ini juga lagi viral, yaitu menanam atau budidaya kangkung dengan media seperti ini. Bisa gelas aqua atau seperti ini ya. Ini bisa gelas aqua atau gelas yang lain atau gelas plastik yang lain yang digabung dengan ikan lele. Nah, dimana untuk medianya adalah ember. Nah, ini cukup mudah sekali untuk dipraktekkan dan cukup murah, tidak terlalu memakan banyak biaya. Nah, kita langsung aja ya, karena ini dibuat berdasarkan teori saja. Nah, saya juga belum pernah mencoba sebelumnya, baru kali ini. Jadi kita coba untuk cara yang baik dan benar untuk budidaya lele dan kangkung dengan media ember dan juga gelas aqua bekas atau gelas plastik yang lain. Oke, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, untuk medianya itu ada ember ya. Nah, ini embernya tidak perlu yang bagus. Kebetulan saya memakai ember yang ada, jadi tidak beli. Nanti kemudian untuk media tanam kangkungnya yaitu gelas-gelas seperti ini. Ini cara membuatnya juga mudah. Tinggal gelas itu nanti di bawahnya dibolongi seperti ini atau dilubangi ya. Seperti ini bebas, ini tidak harus berapa lubangnya, yang penting dia tujuannya adalah untuk meresap air yang di dalam ember ini seperti ini, supaya bisa meresap ke media tanam yang di dalam gelas ini nanti. Kemudian cara memasangnya di ember juga mudah. Ini kita tinggal ikatkan ke kawat seperti ini, lalu kemudian dikaitkan. Nah seperti ini ya, jadi praktik. Kita coba saja. Ini diikatkan dulu, diputarkan di di gelasnya, lalu kemudian dipasang seperti ini ya. Nah ini seperti ini, yang penting nanti untuk ada di dalam ember. Nah nanti ini di sini untuk yang media tanamnya ini, untuk yang di gelasnya ini nanti akan ditanam kangkung. Nah untuk media tanamnya salah satunya adalah menggunakan areng. Ini juga cukup murah ya, areng seperti ini. Kalau di tempat saya ini satu plastik seperti ini sekitar Rp5.000 harganya, jadi cukup terjangkau. Nah caranya itu nanti kita arengnya dimasukkan ke sini, kelihatan ya. Nah seperti ini, kita pilih arengnya yang cukup kecil, jadi tidak terlalu besar karena ini bukan untuk yang dibakar. Ini nanti kita akan jadikan sebagai media tanam saja, jadi ukurannya tidak terlalu tidak perlu yang besar-besar. Nah ini cukup segini, cukup. Nah itu yang penting hampir menyentuh dari ujung gelasnya yang ini, karena nanti di atasnya ini kita akan tambahkan media yang lain yaitu berupa tisu. Kita siapkan dulu ya. Nah ini cukup satu saja, disimpan seperti ini. Nah tujuannya apa ditambahkan tisu ini adalah untuk
menyimpan atau nanti untuk menyimpan benih dari kangkung yang akan kita tanam, jadi supaya dia tertahan oleh tisu ini, jadi tidak masuk ke dalam atau lolos ke dalam bawah gelas ini, karena gelasnya kan di bawahnya juga tadi ada lubangnya. Jadi kalau sampai jatuh ke bawah nanti takutnya jatuh ke air ya, jadi tidak akan tumbuh nantinya. Kemudian yang perlu kita siapkan yang lain juga adalah bibit kangkung itu sendiri. Nah, ini kemudian untuk bibit kangkungnya, alhamdulillah ini saya dapat dari tetangga. Seperti ini, mungkin ini dulu untuk souvenir pernikahan ya, sangat bermanfaat sekali. Ini mungkin juga bisa jadi ide jika nanti ada yang mengadakan pesta atau perayaan pernikahan, bisa salah satunya souvenirnya adalah seperti ini. Dan ini tidak akan dibuang dan akan terus bermanfaat apabila ditanam dan tumbuh, apalagi sampai dikonsumsi ya. Nah ini benih kangkungnya seperti ini kira-kira. Kalau untuk beli mungkin di tempat sekitar pemirsa banyak ya, mungkin di toko bibit tanaman itu tersedia dan harganya juga cukup terjangkau. Satu pack isi banyak sekali itu harganya mungkin bisa sekitar antara 5 sampai 30 ribu rupiah saja, jadi cukup terjangkau. Dan dengan harga seperti itu, dengan harga kisaran itu, kita sudah bisa banyak mendapatkan benih untuk kangkungnya. Kemudian untuk per satu gelas, nah ini saya coba akan menanam sekitar 5 sampai 7 benih saja. Nah ini kita coba ya, seperti ini. Ini sepertinya terlalu banyak, tapi tidak apa-apa, nanti bisa dipisahkan. Oke, kita coba sambil ratakan juga ya, supaya ketika dia tumbuh itu nanti tidak berjubel. Nah kira-kira seperti ini. Supaya basah, ini kita kasih air saja secukupnya. Nah, kan jika menggunakan tisu seperti ini, dia tidak lolos ke bawah ya untuk bibitnya, jadi benih kangkungnya ini tetap ada di atas. Nah kemudian apabila perlu, kita coba tambahkan lagi 1 lembar tisu lagi untuk menutup. Nah seperti ini, jadi supaya juga dia lebih aman ya, tidak tertiup angin dan lain sebagainya. Kemudian kita basahi lagi supaya lembab ya, jadi mudah-mudahan nanti dia akan bisa tumbuh dengan baik. Nah ini contohnya 1 gelas saja, nanti untuk yang lainnya sama seperti itu. Jadi kita tambahkan arang, kemudian arangnya secukupnya saja, jadi sampai menyentuh, kira-kira hampir menyentuh atas dari gelas plastik ini. Kemudian ditambahkan tisu tadi, lalu benih kangkung, kemudian ditutup lagi dengan tisu. Nah seperti itu. Dan untuk lelenya memang ini belum ada, jadi karena ini barusan kemarin saya isi air, sedangkan berdasarkan dari teori yang saya lihat atau saya baca atau saya lihat di channel YouTube yang lain juga, untuk lele ini sebaiknya memang airnya didiamkan dulu selama antara 1 sampai 3 hari ya. Tujuannya kalau secara teori yang saya dapat itu supaya airnya ini mengandung plankton. Nah, karena ketika begitu bibit lele dimasukkan, itu tidak akan bisa kita kasih langsung kasih makan. Jadi harus didiamkan dulu sehari untuk penyesuaian terhadap air. Nah untuk konsumsi makanannya, jadi si lele itu bisa memakan plankton yang sudah ada di air yang sudah kita diamkan antara 1 sampai 3 hari. Itu nanti insya Allah kalau air ini sudah 3 hari, karena ini baru 1 hari kemarin ya, ini baru menginap 1 malam untuk airnya. Nanti kalau sudah 3 hari, kita coba video lagi untuk memasukkan benih lele, atau nanti kita tunggu sampai kangkungnya ini tumbuh. Jadi supaya nanti ada video episode kedua untuk ketika kangkung sudah tumbuh, kemudian kita baru masukkan lele. Dan untuk
panennya sendiri nanti dari teori yang saya tahu itu untuk kangkungnya itu bisa mungkin antara 15 sampai 20 hari ya sudah mulai kelihatan tumbuh panjang dan kemudian bisa kita panen. Sementara untuk lele untuk normalnya itu antara 2 sampai 3 bulan. Nah, untuk ukuran satu ember yang saya gunakan ini mungkin insya Allah cukup sampai untuk 15 mungkin sampai 20 lele ya, karena memang harus hati-hati juga karena lele itu kan sifatnya dia kanibal ya, jadi dia bisa makan antara satu lele dengan lele yang lain. Jadi usahakan disesuaikan dengan tempat atau media kolam ember yang akan digunakan. Apabila tidak terlalu besar maka untuk lelenya juga jangan terlalu banyak. Kalau memang cukup besar dan tinggi itu mungkin bisa lebih dari 20, mungkin bahkan bisa sampai 50 ekor ya. Baik, untuk video awal atau video yang pertama tentang mencoba menanam kangkung juga lele dengan media ember itu sampai di sini dulu. Nanti kalau sudah ada perkembangan untuk bibit kangkung kemudian sudah lelenya sudah mulai siap untuk ditanam, nanti kita akan video lagi. Demikian, terima kasih sudah menyaksikan video Dirmanto YouTube channel. Jangan lupa like and subscribe atau komen kalau ada yang mau ditanyakan dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang menanam kangkung dan lele di dalam ember. Terima kasih. Assalamualaikum.